Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Suryana dengan nomor urut absen 33 dengan NIM 230407502046. Pada video kali ini saya akan membawakan materi perjuangan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia pada siswa kelas 5 SD. Nah, perjuangan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Adapun pengertian penjajahan Belanda di Indonesia. Penjajahan Belanda di Indonesia dimulai pada awal abad ke-17 ketika VOC didirikan pada tahun 1602. VOC bertujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara, terutama di wilayah Nusantara. Selama lebih dari 350 tahun, Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang menekan dan mengeksploitasi sumber daya alam serta manusia Indonesia. Sistem tanam paksa adalah salah satu kebijakan yang paling terkenal dan menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat. Penjajahan Belanda berlangsung hingga awal abad ke-20 dan menghadapi berbagai perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal serta gerakan nasionalis. Selanjutnya, pengertian penjajahan Jepang di Indonesia. Penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945 selama Perang Dunia Kedua. Jepang berhasil mengusir Belanda dan menguasai Indonesia dengan tujuan mengeksploitasi sumber daya alam untuk keperluan perang mereka. Jepang memperkenalkan kebijakan kerja paksa atau romusa yang menyebabkan banyak penderitaan dan kematian di kalangan rakyat Indonesia. Meskipun hanya berlangsung selama 3 tahun, pendudukan Jepang meninggalkan dampak besar dan membuka jalan bagi persiapan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Perjuangan melawan penjajahan Belanda. Yang pertama, perlawanan fisik di Ponegoro. Perang di Ponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dipimpin oleh Pangeran Diponegoro sebagai protes terhadap kebijakan kolonial yang merugikan. Kemudian Perang Aceh, perlawanan rakyat Aceh pada tahun 1873 sampai 1904 melawan upaya Belanda untuk menguasai wilayah Aceh. Kemudian Perang Padri, perang antara kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol melawan Belanda di Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Yang kedua, perjuangan organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, organisasi pertama yang bertujuan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Syarikat Islam pada tahun 1911, organisasi pedagang yang berkembang menjadi gerakan politik untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Kemudian Indische Partij pada tahun 1912, partai politik yang secara terang-terangan menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, tokoh pergerakan Soekarno, pemimpin pergerakan dan proklamator kemerdekaan. Kemudian Muhammad Hatta, rekan Soekarno, wakil presiden pertama Indonesia. Kemudian Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan yang mendirikan taman siswa dan memperjuangkan pendidikan untuk semua kalangan. Kebijakan tanam paksa pada masa penjajahan Belanda. Kebijakan tanam paksa pertama kali diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830, mengharuskan petani menanam tanaman ekspor. Setiap desa wajib menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Hasil tanaman ini harus dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditetapkan. Dampak pada petani, kebijakan ini menyebabkan penderitaan dan kelaparan di kalangan petani, karena mereka harus menanam tanaman yang tidak memberikan keuntungan langsung bagi mereka. Banyak petani yang kehilangan tanah milik mereka dan harus bekerja di tanah milik pemerintah atau pabrik milik pemerintah. Perlawanan terhadap Belanda. Perang di Ponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah sebagai protes terhadap kebijakan kolonial Belanda. Kemudian Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904, perlawanan rakyat Aceh yang gigih melawan pasukan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan wilayah Aceh. Kemudian Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837.
perang antara kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol melawan Belanda di Sumatera Barat. Pergerakan Nasional. Pembentukan Organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi pertama yang berfokus pada pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Sarekat Islam pada tahun 1911. Organisasi pedagang yang berkembang menjadi gerakan politik besar untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Kemudian Indich Partij pada tahun 1912. Partai politik pertama yang secara terang-terangan menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian peran tokoh-tokoh nasional. Soekarno, pemimpin pergerakan dan proklamator kemerdekaan Indonesia. Kemudian Muhammad Hatta, wakil presiden pertama yang bekerjasama dengan Soekarno dalam memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan yang mendirikan taman siswa dan memperjuangkan pendidikan untuk semua kalangan. Perjuangan melawan penjajahan Jepang. Yang pertama, perlawanan rakyat. Gerakan perlawanan di berbagai daerah seperti Peta atau Pembela Tanah Air yang awalnya didirikan oleh Jepang namun kemudian berbalik melawan penjajah. Yang kedua, pembentukan organisasi. Pembentukan organisasi pemuda dan perjuangan bawah tanah yang menggalang semangat kemerdekaan Indonesia. Ketiga, peran tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta yang memanfaatkan situasi untuk menggalang kekuatan rakyat dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kebijakan kerja paksa. Pertama, proyek-proyek militer. Para Romusa dikerjakan dalam proyek-proyek berat seperti pembangunan kubu-kubu pertahanan, terowongan bawah tanah, lapangan terbang, dan bangunan militer di garis depan. Yang kedua, kebijakan Romusa yang menyebabkan banyak korban jiwa. Banyak Romusa yang meninggal akibat kondisi kerja yang sangat buruk, kelaparan, penyakit, dan kekerasan dari pihak Jepang. Yang ketiga, propaganda Jepang. Jepang melakukan propaganda untuk menggambarkan Romusa sebagai tugas suci dan pahlawan kerja. Namun kenyataannya, kebijakan ini meninggalkan luka yang mendalam dalam masyarakat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan. Yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan diumumkan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, menandai berakhirnya penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan, perjuangan Indonesia selama masa penjajahan Belanda dan Jepang mengajarkan kita tentang pentingnya semangat nasionalisme, persatuan dan keberanian dalam menghadapi penindasan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan, rakyat Indonesia tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaannya.